Welcome back to Neutrality Studies, everybody. My name is Selamat datang kembali di Neutrality Studies, semuanya. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya berbincang dengan Giles Chance, penulis buku yang sangat menarik berjudul Doing Business in China dan China and the Credit Crisis. Dalam waktu dekat, dia juga akan menerbitkan buku baru tentang dampak global Tiongkok di bidang teknologi, geopolitik, dan tatanan multipolar yang baru. Jadi saya pikir, itu topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Giles, selamat datang. Giles, welcome. Pascal, well, thank you very much for having me. And I just want to, Pascal, terima kasih banyak sudah mengundang saya. Sebelum saya mulai bicara tentang diri saya ingin menyampaikan dulu bahwa saya sangat mengagumi platform Anda. Menurut saya, sekarang ini ada kebutuhan yang besar dan terus meningkat untuk kebenaran dan diskusi yang benar-benar jujur tanpa berbagai bentuk sensor. Sayangnya, hal seperti itu sekarang juga kita lihat terjadi, baik di Barat maupun di Tiongkok. Jadi, saya sangat senang bisa hadir di acara Anda. Izin merasa terhormat di sini. Terima kasih banyak, it's Muswar. Thank you very much for having me. Thank you very much. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih sudah bergabung secara online. Nah, bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda dan latar belakang Anda. Bagaimana ceritanya Anda bisa begitu terhubung dengan Tiongkok dan dunia bisnis di sana? Saya pikir sebaiknya saya ceritakan sedikit tentang latar belakang saya, karena banyak orang berbicara banyak hal tentang Tiongkok dan hal-hal lainnya. Dan penting untuk menunjukkan bahwa saya memang tahu apa yang saya bicarakan. Saya mulai terlibat dengan Tiongkok karena saya berdengan seorang wanita Tionghoa di Bank Dunia pada tahun 1984. Waktu itu saya bekerja di sana. Dia berasal dari Beijing, dan saat itu tidak banyak orang dari Tiongkok daratan yang bekerja di Amerika, apalagi di Bank Dunia. Kami kemudian menjalin hubungan, menikah di London 4 tahun kemudian, dan akhirnya saya pergi ke Tiongkok untuk bertemu keluarganya pada bulan April tahun 1988. Saat itu, usia saya 37 tahun, dan itulah pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Tiongkok. Dari situ, kami kemudian mengembangkan berbagai kegiatan, sebuah bisnis yang sangat sukses, yang memberikan konsultasi kepada perusahaan multinasional, seperti Boots, Marks & Spencer, Vodafone, Rolls-Royce, dan juga perusahaan-perusahaan besar Inggris maupun Eropa lainnya di Tiongkok, sampai tahun 1995. Kami juga membantu banyak perusahaan milik negara di Tiongkok, karena waktu itu, di awal tahun 90-an, hampir tidak ada perusahaan swasta di sana. Kami membantu mereka untuk mendapatkan teknologi, membeli teknologi, tepatnya dari Eropa, dan 1-2 kesepakatan juga dari Amerika Serikat. Semua itu berlangsung selama 6 tahun, sampai pertengahan tahun 1995. Saat itu kami sudah punya 2 anak kecil, jadi saya memutuskan bahwa menjalankan bisnis dengan sekitar 10-15 karyawan, sambil terus bepergian ke berbagai tempat, this is Saskranberg to Worms and Umbalis Kiel. Arnilis Wizuth, and Idam Zamamsis Matu. Nates menjual bisnis iwer. You have to choose one or the other. So we sold the business. And then the second big China activity. Kegiatan besar saya yang kedua yang berkaitan dengan Tiongkok terjadi jauh lebih belakangan, waktu anak-anak saya sudah sekolah. Pada tahun 2003, kami mendirikan sebuah usaha kecil di bidang perbankan investasi. Itu merupakan anak perusahaan dari sebuah bank yang jauh lebih besar, dengan fokus membantu perusahaan-perusahaan swasta Tiongkok untuk mengumpulkan modal di pasar saham Hong Kong dan juga di London. Kesepakatan pertama yang kami tangani waktu itu adalah dengan sebuah produsen mobil kecil asal Tiongkok bernama Geely. Mungkin Anda pernah dengar. Sekarang, Geely adalah produsen mobil terbesar kedua di Tiongkok setelah BYD dan menjadi salah satu pemimpin di industri kendaraan listrik. Antara tahun 2003 sampai akhir 2007, kami menangani banyak transaksi untuk perusahaan swasta Tiongkok. Untungnya, kami menjual bisnis itu tepat sebelum krisis dan gelombang keluar besar-besaran terjadi. Setelah itu, saya menghabiskan sekitar 10-12 tahun mengajar di Dartmouth College, salah satu universitas Ivy League di Amerika, di sekolah bisnisnya, dan juga di Universitas Peking.
So that's my experience of China. I saw Jadi it itulah really pengalaman when saya it was tentang starting Tiongkok. to really Saya melihatnya sejak masa awal, ketika negara itu baru mulai berkembang, saat perekonomiannya masih sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Munculnya sektor swasta sebenarnya yang membentuk ekonomi Tiongkok modern, tentu dengan arahan dari Beijing yang juga sangat penting. Saya menyaksikan seluruh proses itu sampai akhirnya sektor swasta benar-benar tumbuh. Kemudian sebagai profesor tamu di Universitas Peking, saya banyak berbicara dengan para mahasiswa dan dosen di sana tentang pandangan mereka terhadap dunia luar dan juga tentang bagaimana mereka melihat Tiongkok sendiri. Jadi saya rasa dan saya harap itu menjadi latar belakang yang cukup kuat untuk komentar yang akan saya sampaikan dan untuk diskusi yang akan kita lakukan. Jadi, dari semua pengalaman itu, bagaimana kamu akhirnya memahami dunia bisnis di Tiongkok? Apa yang membuatnya berbeda? Dan mungkin juga bagaimana hal itu terhubung dengan model pembangunan Tiongkok? Karena dalam 30 tahun terakhir, menurut saya, Tiongkok adalah satu-satunya model yang paling berhasil dalam mengangkat 800 juta orang dari kemiskinan ke kelas menengah. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan jelas ada hubungannya dengan cara seluruh sistemnya bekerja, serta bagaimana mereka memberi ruang bagi dunia usaha untuk berkembang. Menurut kamu, bagaimana penilaiannya? Menurut saya, hal pertama yang harus dipahami tentang Tiongkok atau negara lain di luar Amerika Utara dan Eropa adalah bahwa Tiongkok itu benar-benar berbeda dari kita. Mereka datang dari latar belakang yang sama sekali berbeda, dan itu membuat segalanya jadi sangat sulit. Saya pikir langkah awal yang diambil oleh negara-negara Barat terhadap Tiongkok pertama kali oleh Amerika, dan tentu saja Eropa sudah lama mengikuti langkah Amerika. Jadi dalam konteks ini, saya adalah tentang Amerika sebagai wakil dari Eropa, adalah mendorong Tiongkok untuk bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Persetujuan itu ditandatangani pada bulan November tahun 1999 oleh pihak Amerika dan baru benar-benar dijalankan pada tahun 2001. Amerika mendukung gagasan itu karena mereka berpikir kalau mereka membawa Tiongkok masuk ke Organisasi Perdagangan Dunia, ke dalam sistem global yang mereka kuasai, maka Tiongkok pada akhirnya akan menjadi seperti Amerika dan bisa disesuaikan dengan sistem Amerika. Itu yang mereka pikirkan waktu itu. Kita akan menjadikan Tiongkok sebagai demokrasi liberal. Itulah keyakinan mereka di Washington pada tahun 99 dan 2001, dan saya yakin sekarang Anda bisa melihatnya. Begitulah cara mereka berpikir. Tapi yang tidak mereka pahami tentu saja adalah bahwa Tiongkok itu sama sekali berbeda. Dan pandangan orang Tiongkok sangat berbeda dengan orang Amerika. Tiongkok adalah peradaban yang sangat tua seperti yang kita tahu. Setidaknya sudah 5.000 tahun dalam catatan sejarah, bahkan lebih jauh lagi kalau ditelusuri. Jadi, cara orang Tiongkok memandang diri mereka sendiri dan dunia Barat sangat berbeda dari cara orang Amerika memandang Tiongkok. Dan hal itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi kembali ke pertanyaan Anda, bagaimana mungkin Tiongkok bisa begitu berhasil? Menurut saya, itu karena perpaduan antara sikap yang sangat pragmatis, pemerintahan dari atas yang cukup tercerahkan, dan terutama kemampuan wirausaha serta keterampilan bisnis masyarakat Tiongkok. Itu bisa saya rangkum dalam satu kalimat. Kamu masih mau menambahkan sesuatu ya? Oke, sebentar aja jeda singkat. Jadi, aku sempat kena ban dari YouTube. Sekarang aku sudah balik. Tapi hal seperti itu bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, tolong pertimbangkan untuk berlangganan. Bukan cuma di sini, tapi juga di daftar emailku di Substack, di pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Sekarang kita lanjut ke videonya. Mungkin kita bahas sedikit lagi tentang model pembangunan yang mereka jalankan. Karena, ya, mereka masuk ke Organisasi Perdagangan Dunia, benar-benar buka diri, dan pada dasarnya setuju untuk menjadi pabrik kan?
the factory of the world, right? And starting to produce at really cheap prices. Dan mereka mulai memproduksi dengan harga yang sangat murah. Selama cukup lama, ada beberapa ekonom yang bilang katanya, oh, Tiongkok justru dapat bagian terburuk dari kesepakatan itu. Karena kalau kita lihat kurva senyum, di mana nilai tambah dan sebagainya dihasilkan, sebenarnya cuma jadi pabrik dunia, itu nggak akan membawa mereka terlalu jauh. Tapi ternyata tidak begitu. Justru itu membawa Tiongkok sangat jauh dan berkembang ke banyak arah yang berbeda. Emanat the throat when Hugh. How did you perceive Well, that? the starting point really was, Jadi titik awalnya sebenarnya begini. Saya pikir kita harus bicara tentang peran individu yang sangat penting. Deng Xiaoping, Tiongkok sangat beruntung, karena ketika Mao meninggal, Deng Xiaoping yang sudah menjadi rekan Mao sejak tahun 20-an saat membentuk Partai Komunis Tiongkok, adalah sosok yang sangat pragmatis dan sangat cerdas, bahkan bisa dibilang brilian. Dia melihat bahwa perubahan total dari masa Mao, dari revolusi kebudayaan, dan segala hal yang menyertainya memang harus terjadi. Dia benar-benar memahami potensi Tiongkok dari dalam. Karena itu, setelah lewat masa transisi yang wajar sejak akhir tahun 70-an, dia mulai mendorong perubahan dan reformasi. Proses itu memang memakan waktu lama, tapi sedikit demi sedikit, selama bertahun-tahun, rakyat Tiongkok mulai berpikir untuk melakukan sesuatu sendiri, untuk memulai usaha mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan milik negara didorong untuk pergi ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, untuk membeli teknologi dari berbagai tempat, membawanya pulang, mempelajarinya, dan menerapkannya. Dengan kata lain, untuk memodernisasi ekonomi Tiongkok. Perkembangan penting lainnya yang terjadi, mulai dari akhir tahun 70-an hingga awal 80-an, adalah munculnya peluang di Provinsi Guangdong yang berbatasan langsung dengan Hong Kong. Orang-orang Tionghoa di Hong Kong melihat kesempatan itu. Mereka menyeberang ke Guangdong, berbicara dengan penduduk setempat, lalu mendirikan pabrik-pabrik tepat di seberang perbatasan dari Hong Kong untuk memproduksi berbagai barang murah, seperti sepatu, topi, pakaian, dan sebagainya. Mereka menyadari bahwa di sana tersedia tenaga kerja yang sangat murah, hampir tanpa batas. Dan disitulah seluruh kegiatan ekspor dan juga sektor swasta di Tiongkok mulai berkembang, dari Hong Kong dan Guangdong. Lalu, mungkin Anda ingat, ada peristiwa di lapangan Tiananmen, tahun 1989, tanggal 4 Mei, ketika pemerintah Tiongkok menembaki para demonstran. Setelah itu, ekonomi mereka praktis berhenti selama 2 atau 3 tahun, karena Deng sangat takut akan ketidakstabilan, dan rakyat Tiongkok juga ketakutan. Tapi beberapa tahun kemudian, pada tahun 1992, Deng melakukan kunjungan. Kemana dia pergi? Dia pergi ke Tiongkok bagian selatan, ke Guangdong. Dan di sanalah revolusi ekonomi Tiongkok benar-benar dimulai. Deng datang ke sana dan dengan suara lantang berkata, biarkan 1000 bunga bermekaran dan 100 pikiran bersaing. Maksudnya, biarkan semua orang berbuat dan berbicara sesuai keinginan mereka. Dan pemerintah tidak akan mengizinkan untuk melakukan itu. Dan itu adalah perubahan besar bagi Tiongkok. Itu benar-benar menjadi sinyal bagi rakyat Tiongkok bahwa remnya sudah dilepas dan mereka bisa melaju penuh. Itu dimulai sekitar tahun 92. Kalau kita lihat pertumbuhan ekspor Tiongkok dari tahun 92 sampai 2000, perubahannya luar biasa. Lalu mulai tahun 2000 ke atas. Saya sebenarnya sempat mencatat ini untuk poin lain yang ingin saya bahas nanti. Kalau kita lihat 3 bulan terakhir setiap tahun, dari tahun 98 sampai 2006, ini adalah ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat. 3 bulan terakhir, dari Oktober sampai Desember tahun 98, totalnya 19,1 miliar dolar. Pada tahun 2003, totalnya 43,9 miliar dolar. Dan pada tahun 2006, totalnya 81,3 miliar dolar. Jadi dari 19 miliar di akhir tahun 98 menjadi 81 miliar di akhir tahun 2006. Begitu cepatnya semuanya berkembang dan meluas. The total was $81.3 billion. So from 1998, the last 3 months of the year, 19
to 2006, 81 billion. That's how fast the whole thing expanded and developed. And my first book actually was really about the first. Dan buku pertama saya sebenarnya bagian pertamanya membahas tentang ledakan luar biasa ekspor dari Tiongkok ke negara-negara maju, terutama ke Amerika. Itu punya dampak besar terhadap tingkat harga. Dan sebenarnya itulah alasan kenapa judul bukunya adalah China and the Credit Crisis. Karena yang terjadi setelah tahun 2000, 2001 adalah Greenspan, yang saat itu gubernur Bank Sentral, tentu saja ketua The Fed, banyak dipengaruhi oleh Bernanke yang waktu itu masih profesor di Princeton. Mereka percaya bahwa permintaan di Amerika Serikat tidak cukup kuat. Jadi Greenspan mempertahankan suku bunga sangat rendah untuk waktu yang lama, sampai sekitar tahun 2003 atau 2004. Bahkan pada saat itu, dia banyak dikritik karena kebijakan itu, termasuk oleh orang seperti William White, Presiden Bank for International Settlements. Who was president of the Bank of International Settlements. But Greenspan did that, and the result was. Tapi Greenspan melakukan itu, dan hasilnya adalah sistem keuangan di Amerika jadi sangat panas, benar-benar berlebihan. Waktu itu muncul istilah, sekitar tahun 2002 atau 2003, yang disebut pencarian imbal hasil. Suku bunga saat itu hanya sekitar 1 atau 1,5% untuk waktu yang lama. Jadi para bankir di Amerika harus menciptakan instrumen keuangan yang bisa memberi mereka imbal hasil 3, 4, bahkan 5%. Dari situlah seluruh industri subprime itu muncul. Dan saya berpendapat dalam buku saya, bahwa sebenarnya inflasi harga yang tertahan di Amerika sejak pertengahan sampai akhir tahun 90-an hingga 2000-an, bukan karena lemahnya permintaan seperti yang diyakini Greenspan dan Bernanke, tapi justru akibat dari globalisasi, dan lebih tepatnya lagi karena deflasi. Globalization and in fact particularly China's emergence onto the global scene. Kemunculan Tiongkok di panggung global. Dan sebenarnya kalau kita ingat waktu itu dengan jumlah penduduknya, Tiongkok mencakup sekitar 20-25% dari populasi dunia. Sekarang tidak lagi, karena Afrika dan Indonesia jumlah penduduknya sudah jauh lebih besar. Tapi saat itu sekitar 23 atau 25%. Nah, kalau tiba-tiba seperempat penduduk dunia ikut masuk ke sistem global, dampaknya pasti luar biasa besar. Saya masih ingat waktu diwawancarai di BBC News, kira-kira tahun 2000. Saat itu para pembawa beritanya duduk di meja, dan mereka bertanya kepada saya. Waktu itu saya sedang bekerja, sudah cukup dikenal karena bank yang kami dirikan. Jadi saya sering diminta bicara soal hal-hal seperti ini. Dan pewawancaranya bertanya, Tuan Chance, apa arti bergabungnya Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia? What does China joining the World Trade Organization mean? And I said, well, if you join. Dan saya bilang, kalau kamu gabungkan sekitar seperempat populasi dunia dengan seluruh dunia lainnya, tentu dampaknya akan sangat besar. Tapi para pembawa berita waktu itu menanggapinya seolah-olah saya datang dari planet lain. Mereka bahkan nggak bisa mulai memahami apa maksudnya. Dan menurut saya, itulah masalahnya dengan Bernanke dan Greenspan. Mereka sama sekali nggak paham seberapa besar dampak yang sedang dibuat Amerika di akhir tahun 90-an sampai awal 2000-an. Jadi kebijakan untuk mempertahankan suku bunga rendah dalam waktu lama karena dianggap permintaan lemah itu keliru. Dan kebijakan itu akhirnya memicu krisis kredit. Krisis kredit itu kemudian berujung pada pelonggaran kuantitatif, yang menurut saya adalah kesalahan besar. Benar-benar besar. Kenapa? Karena itu menciptakan tingkat utang yang luar biasa besar di Amerika, di Prancis, di Inggris, dan di Italia. Semua negara itu punya rasio utang terhadap PDB jauh di atas 100%. Bahkan antara 100 sampai 140%. Saya kira Italia sekarang sekitar 150%. Dan semua ini nggak bisa bertahan lama. Akan ada sesuatu yang terjadi dan akan muncul krisis keuangan besar. Menurut saya, semua ini berawal dari kesalahan diagnosis di awal tahun 2000-an tentang dampak Tiongkok terhadap ekonomi global. Itu poin besar pertama saya. Itu juga yang saya tulis dalam buku saya tahun 2009. Dan sejak saat itu saya tambahkan saja, sejak 2009 sudah banyak penelitian ekonomi yang muncul. Pagi ini saya sempat melihat sebuah makalah dari Bank of France tahun 2022.
Sekarang, para ekonom umumnya sepakat bahwa globalisasi, dengan kata lain kemunculan Tiongkok di panggung ekonomi dunia, memang menciptakan tekanan besar ke bawah terhadap tingkat harga di seluruh Eropa dan Amerika, dan itu berperan atau pernah berperan menurunkan inflasi sekitar 2-3% dibandingkan kalau hal itu tidak terjadi. Tapi para ekonom itu sangat ahli melihat ke belakang. Waktu itu di tahun 2008, 9, 10, nggak ada yang benar-benar paham soal ini. Kecuali saya sebenarnya, karena saya waktu itu bekerja di Tiongkok. Saya melihat semua ini terjadi langsung. Saya juga lulusan sekolah bisnis di Amerika. Dan itulah alasan saya menulis buku China and the Credit Crisis. Jadi sebenarnya buku itu membahas bagaimana Tiongkok tidak dengan sengaja menyebabkan krisis kredit. Tapi tanpa kemunculan Tiongkok di pasar global, krisis kredit itu nggak akan terjadi. Dan kita juga nggak akan punya kebijakan pelonggaran kuantitatif. Masalah lainnya, tentu saja, adalah Tuan Bernanke dan Greenspan. Bernanke menulis disertasi doktoralnya di Princeton, atau mungkin Harvard, saya lupa, tentang depresi besar di awal tahun 30-an, ketika suku bunga dipertahankan terlalu tinggi terlalu lama, dan itu membuat depresi itu jadi jauh lebih parah. Jadi begitu dia melihat tanda-tanda lemahnya permintaan di akhir tahun 90-an, ditambah inflasi yang sangat rendah, dia langsung menyimpulkan bahwa masalahnya pasti karena kurangnya permintaan. Karena itu, Bank Sentral tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti di tahun 30-an. Maka lahirlah kebijakan suku bunga yang sangat rendah, yang berlangsung sampai sekitar tahun 2004. Tapi pada saat itu, tentu saja kerusakannya sudah terjadi. Menurut saya, Bernanke dan Greenspan benar-benar salah besar, dan mereka membuat kesalahan yang sangat serius. Itulah inti dari buku saya. Hal lain yang dibahas dalam buku itu, sebelum Anda menanggapi, adalah bahwa tahun 2008 menjadi momen penting, titik balik dalam cara Tiongkok memandang dunia. Sampai tahun 2008, orang Tiongkok percaya bahwa mengikuti Amerika dan Barat adalah jalan yang benar bagi mereka. Amerika dulu punya model yang berhasil. Mereka seharusnya terus menjalankannya. Tapi, tahun 2008 datang sebagai kejutan besar, dan Tiongkok langsung terpaksa membuat paket stimulus raksasa senilai 440 miliar dolar. Sebagian besar dana itu mereka salurkan ke infrastruktur di dalam negeri, yang akhirnya menahan dampak penurunan akibat krisis keuangan global. Setelah itu, mereka mundur sejenak dan memikirkan. Mereka mengubah seluruh model dan kebijakan pembangunan mereka. Fokus pada gagasan sendiri, bukan pada gagasan Amerika. Dari situlah muncul hal-hal seperti BRICS, Belt and Road, dan seluruh model pembangunan mandiri Tiongkok. Semuanya berawal dari tahun 2008, dari krisis keuangan global. Dan itulah yang saya tulis pada tahun 2009. Ini menarik sekali. Jadi krisis di Barat, krisis keuangan yang dimulai dengan kejatuhan Lehman Brothers. Menurut Anda, itu semacam panggilan untuk bangun. Itu jadi sinyal bagi Tiongkok untuk berkata, tunggu dulu, kita harus ubah strategi. Dan sebenarnya, seluruh gagasan jalur sutra One Belt One Road sampai keterlibatan dalam BRICS muncul sebagai hasil dari kesadaran itu. Seolah-olah ini tidak bisa berlanjut seperti ini. Kita butuh sesuatu yang berbeda, dan kita harus membangun, bukan sendirian, tapi bersama segala lain. Ya, saya rasa itu momen ketika mereka seolah tersadar dan menyadari bahwa mengikuti model Barat bukanlah pilihan yang tepat bagi mereka, dan itu tidak bisa dipertahankan. Anda pasti paham maksud saya, karena Anda juga memikirkan soal Tiongkok. Stabilitas bagi orang Tiongkok itu sangat-sangat penting. Mereka punya sejarah ribuan tahun, dan dalam perjalanan itu ada masa-masa ketika beberapa wilayah sangat tidak stabil, sementara wilayah lain lebih tenang. Tapi mereka siap membayar harga yang sangat tinggi demi stabilitas, dengan cara yang mungkin di Eropa atau Amerika tidak akan kita lakukan. Jadi setiap hal yang membuat sistem mereka goyah adalah sesuatu yang tidak mereka sukai. Dari situlah asalnya, dan dari situ juga menurut saya kebijakan mereka berkembang seperti sekarang.
How big was the impact of Seberapa like besar let's dampaknya? say, Kalau and I kita can't bilang, put my dan finger saya around when nggak it bisa started, tepat but ingat at some kapan point in the mulainya, mid tapi di suatu 2010s, the titik US di started pertengahan to 2010-an, systematically Amerika Serikat sabotage mulai our secara sistematis World merusak Trade WTO, Organization. Organisasi And Perdagangan Dunia. the Dan sistem yang taking dulu down berjalan the itu system, the way it pelan-pelan used to work. dibongkar. And the United Amerika States has Serikat that memang sering strategy, melakukan right? hal seperti itu kan? You start with Dulu Bretton dimulai Woods, dari but then Bretton you Woods, end with, lalu berakhir dengan with Nixon taking yang down mencabut the gold standar emas. standard. Lalu ada GATT You yang kemudian have berubah menjadi WTO, semacam gaps fondasi that get utama transformed bagi to the perdagangan dunia. WTO, Maksud the saya gold bukan standar standard, emas and dalam the arti rules harfiah, not tapi sorry, sebagai I infrastruktur tempat shouldn't use the sistem same word perdagangan actually, global because I berdiri. really just mean Nah, as di the tahun 2010-an itu, infrastructure of semua the mulai World Trade disabotas and dengan then when alasan-alasan that rapuh gets seperti sabotaged keamanan to a nasional certain dan extent, sebagainya. which Jadi, then seberapa leads besar to dampak these dari perubahan flimsy aturan excuses of main national oleh Amerika security and Serikat? whatnot? How big Aturan was yang the mereka impact sendiri of buat this kind of, di tengah the permainan. United States changing Dan menurut the Aj, rules of the game kapan that it Tiongkok itself benar-benar wrote mulai memahami bagaimana harus mid-90s? menghadapi And hal at itu? what point do you think China really wrapped its head around how to deal with that? Well, I think that 2008 Menurut was a saya, big wake up. tahun 2009 itu jadi semacam panggilan untuk bangun. Mereka sadar, mereka nggak mau lagi terikat pada sistem seperti itu. Saya ingat waktu saya mengajar di Sekolah Bisnis Universitas Peking tahun 2009, saya ngobrol dengan beberapa mahasiswa dan dosen di sana tentang hal ini. Saya masih ingat mereka bilang dengan sangat jelas, kami nggak mau jadi bagian dari sistem itu. Sistemnya nggak stabil. Kenapa kita nggak mengandalkan ide-ide kita sendiri saja? Why don't we just rely on our own ideas? Iya, I mean, China is a very ancient culture. They're Maksud very saya proud. begini, They think Tiongkok they itu know punya lots. budaya yang sangat You kuno. know. Mereka sangat bangga dengan itu. And Mereka merasa tahu they banyak think hal, they dan memang can mereka do tahu it banyak hal. themselves. They don't Karena need itu, the mereka berpikir bisa melakukannya sendiri. Mereka tidak butuh And we're model still trying to Amerika. get our heads Dan around ternyata that. memang begitu. Chinese Kita themselves. masih berusaha memahami kenyataan bahwa orang Tiongkok sendiri telah menemukan cara mereka sendiri untuk melakukan sesuatu. Bukan cara kita, tapi cara mereka. Dan cara itu berhasil. Kita masih sulit menerima hal itu. Tapi faktanya memang berhasil. Mereka sudah membuktikannya. Sistem mereka luar biasa. Dari atas ke bawah, dikendalikan secara terpusat. Tapi di dalamnya ada banyak persaingan, termasuk persaingan pasar bebas antar perusahaan. Sistem itu bisa menciptakan, atau setidaknya berpotensi menciptakan, ekonomi yang sangat dinamis. Sayangnya, di bawah kepemimpinan Xi, hal itu tidak berjalan sebaik sebelumnya. Saya bisa jelaskan lebih jauh kalau Anda mau. Under Xi, this is not turning out so well, but they've got this remarkable sort of. Tapi mereka punya sistem yang luar biasa terarah, di mana saat ini ada semacam ekonomi dua kecepatan di Tiongkok. Di satu sisi ada sektor-sektor yang sangat disubsidi, yang menciptakan kemajuan besar di bidang-bidang penting seperti kecerdasan buatan, robot, kendaraan listrik, baterai, semua hal yang dianggap penting oleh Tiongkok. Dan Tiongkok memang melaju cepat di banyak bidang itu, bahkan melampaui negara lain. Tapi di sisi lain, ada bagian lain dari ekonomi Tiongkok yang dulu berjalan sangat baik ketika masih diberi ruang. Tapi di bawah Xi Jinping, sekarang tidak lagi diizinkan berkembang. Karena dia menekan sektor swasta, yang sebenarnya menjadi penggerak utama pertumbuhan dan dinamika ekonomi Tiongkok, bagian itu jadi tidak berfungsi. Akibatnya, sisa ekonomi Tiongkok seperti tersendat-sendat dan memang terasa kehilangan semangat serta daya geraknya. Kalau kita lihat angka pertumbuhan terbaru, untuk kuartal pertama tahun 2026, secara tahunan seingat saya mereka mencatat sekitar 5%. Hampir seluruh pertumbuhan itu berasal dari investasi modal dan peningkatan ekspor. Pertumbuhan ekspor di Tiongkok dianggap setidaknya oleh pemerintahnya sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kita lihat defisit perdagangan yang dimiliki Amerika dengan Tiongkok dan juga dengan Eropa, defisit perdagangan Amerika, saya lupa angka pastinya, tapi jumlahnya sangat besar, sekitar 200 sekian miliar dolar. Hal yang sama juga terjadi dengan Uni Eropa. Biasanya kalau ada perdagangan senilai 100 miliar dolar antara suatu negara dan Tiongkok, sekitar 2/3-nya berasal dari ekspor Tiongkok dan sepertiganya dari impor Tiongkok. Pola seperti itu terjadi hampir di semua kasus, dan itu tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang.
It can't go on. The rest of the world won't accept. Ini nggak bisa terus begini. Dunia luar nggak akan menerima hal ini. Jadi ekonomi Tiongkok yang sudah lama kita bicarakan memang harus berubah. Tapi sayangnya, pemerintahan di bawah Xi Jinping bukan pemerintahan yang tepat untuk melakukan perubahan itu. Kenapa? Karena mereka sangat menekankan pada penguatan dan pelestarian posisi Partai Komunis. Dan khususnya, dalam kasus Xi Jinping, menjaga dan mempertahankan posisinya sendiri. Dan hal itu dianggap lebih penting daripada membangun ekonomi Tiongkok yang makmur dan berhasil. Berbeda dengan Deng Xiaoping, yang merasa sangat aman dengan posisinya karena hubungannya dengan Mao selama bertahun-tahun, jadi dia nggak perlu khawatir soal itu. Karena itu, dia bisa mengambil langkah-langkah yang berani dan berisiko seperti yang dia lakukan. Sekarang, di Tiongkok, situasinya nggak seperti itu lagi. Itu pandangan saya. That is not the case now in China. That's what I think. And so which parts of the Chinese Jadi, economy bagian mana dari ekonomi Tiongkok yang tidak berjalan sebaik seharusnya? Dan bagaimana menurut Anda soal fakta bahwa sekarang, di tahun 2026, Tiongkok mampu memproduksi begitu banyak hal, bukan hanya untuk ekspor, tapi juga untuk kebutuhan dalam negeri kan? Maksud saya, tingkat pembangunan infrastruktur di Tiongkok itu luar biasa. Kalau kita lihat jembatan, gedung, pelabuhan, bandara, rel kereta, semuanya, kemampuan mereka membangun dengan sumber daya yang ada di dalam negeri itu luar biasa. Hal lain yang menarik, Tiongkok memang masih bergantung pada beberapa impor penting, terutama energi. Tapi mereka juga bergerak sangat cepat untuk mengurangi ketergantungan itu. Dan hal itu justru membuat mereka bisa membangun kemandirian yang lebih besar. Misalnya di bidang teknologi informasi, dan apa yang sering disebut sebagai kedaulatan digital. Tiongkok tak pionsek kabakstas itu terbatas. Olga memenuhi ini semua kebutuhan. infinite capacity of supplying itself with what it needs. Well, it's partly based on the. Sebagian besar hal itu didasarkan pada kemajuan ekonomi besar yang dicapai dalam 2 atau 30 tahun terakhir. Dan di bawah kepemimpinan Xi, Tiongkok menerapkan semacam skema subsidi yang dipimpin pemerintah dari atas ke bawah, yang berfokus pada sektor-sektor tertentu. Tapi di balik itu, kalau kita lihat ekonomi Tiongkok dengan ukuran paritas daya beli yang digunakan oleh IMF, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia untuk membandingkan ekonomi antar negara, saya rasa itu ukuran yang paling tepat, karena menyesuaikan perbedaan nilai tukar dan harga. Dengan ukuran itu, Tiongkok sudah menjadi ekonomi terbesar di dunia selama beberapa tahun, dan sekarang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan ekonomi Amerika Serikat. And it's now substantially larger than the US economy. The general perception that America still got the biggest economy. Secara umum, banyak orang masih berpikir bahwa Amerika punya ekonomi terbesar di dunia. Tapi sebenarnya tidak begitu. Ekonomi Tiongkok sekarang lebih besar. Dan itu salah satu alasan kenapa pengaruh Tiongkok begitu besar dan terus bertambah besar. Sebenarnya, itu juga sebagian dari topik buku kedua yang sedang saya tulis sekarang. Tiongkok, di bawah Xi Jinping, mengadopsi gagasan kemandirian yang disebut sirkulasi ganda. Intinya, mereka membangun sistem sirkulasi ekonomi internal yang bisa menyediakan sebagian besar kebutuhan dalam negeri. Kebijakan ini dijalankan secara sengaja selama 3 atau 4 tahun terakhir, karena Xi ingin mengurangi cara-cara di mana yang disebut musuhnya bisa merugikan Tiongkok. Dan itu memang ditujukan langsung ke situ. Jadi saya rasa itu sudah sebagian menjawab pertanyaan Anda. Tapi sejak sekitar tahun 90 atau 92, Tiongkok telah membangun ekonomi yang luar biasa beragam dan sangat berhasil. Itu negara yang sangat besar, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Mereka orang-orang yang sangat cerdas, dan mereka berhasil membuat semuanya berjalan. Menurut saya, siapapun yang belum pernah ke Tiongkok, sebaiknya pergi ke sana. Karena, nanti kita akan bahas apakah ini akan menjadi abad Tiongkok atau tidak. Saya harap kita bisa membicarakannya sebentar lagi. Tapi yang jelas, itu pemandangan yang luar biasa. Mari kita bahas soal itu. Karena buku baru yang sedang Anda tulis juga akan membahas tentang bagaimana Tiongkok akan memengaruhi tatanan multipolar. Jadi, bagaimana Anda melihat hal itu? Menurut saya,
Salah satu kesalahpahaman di dunia barat adalah kita sering berpikir bahwa karena kita berusaha membentuk dunia sesuai dengan citra kita sendiri, maka semua pihak lain dan semua budaya lain pasti juga berusaha melakukan hal yang sama dari sisi mereka. Padahal, menurut saya, itu bukan dicari oleh Tiongkok. Bagaimana menafsirkannya? Chinese are after, but how do you interpret it? I totally agree with you, Pascal. I think our perception. Saya sepenuhnya setuju dengan kamu, Pascal. Menurut saya, persepsi kita adalah bahwa orang Tiongkok itu musuh. Maksud saya kita harus kembali ke Wolfowitz dan doktrin Wolfowitz, kalau kamu tahu apa itu. Doktrin itu ditulis oleh Wolfowitz ketika dia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Bush yang lebih tua. Dan doktrin Wolfowitz ini muncul setelah tahun 90, setelah tembok Berlin runtuh. Wolfowitz, sebagai Wakil Menteri Pertahanan, menulis gagasan atau doktrin ini untuk menyatakan bahwa tujuan Amerika harus memastikan mereka tetap nomor satu, dan setiap pesaing dimanapun di dunia harus dihancurkan. Tentu, dokumennya jauh lebih panjang dari itu, tapi kalau diringkas dalam satu kalimat, itulah isi doktrin Wolfowitz. Bush yang lebih tua, George H.W. Bush, ketika dokumen itu sampai di mejanya, langsung menolaknya dan berkata, ini omong kosong. Threw it back and said, "This is a load of rubbish. I can't possibly. Who are these idiots?" Saya benar-benar nggak habis pikir, siapa sih orang-orang bodoh ini? Tapi setelah peristiwa 11 September, semuanya berubah jadi serangan terhadap Amerika dari entah mana, dari Bin Laden yang tinggal di Afghanistan atau di tempat semacam itu. Jauh lebih mudah meyakinkan kalangan elit Amerika bahwa sebenarnya strategi yang disebut doktrin Wolfowitz, Amerika di posisi pertama dimanapun, harus dijalankan. Nah, dari situlah semua ini bermula. Itu berasal dari doktrin Wolfowitz, yang menurut saya kemudian digunakan oleh Wolfowitz sendiri, yang seorang Zionis, untuk menghancurkan musuh-musuh Israel. Tapi mungkin sebaiknya kita nggak masuk ke topik itu, karena itu bahasan yang sama sekali berbeda, dan bisa bikin banyak pendengar Anda kirim pesan yang nggak sopan. Jadi, istiwa Kostul Tiongkok. Soal Zionisme, kita bisa bahas segelis, tapi sekarang kita Tiongkok dulu. Saya ingin membahas tentang doktrin Wolfowitz, karena dari situlah asal pandangan Amerika itu. Dan tentu saja, di Inggris dan juga di Eropa, kita selama bertahun-tahun mengikuti Amerika begitu saja. Karena mereka yang menyediakan keamanan di garis depan. Tapi sekarang, ketika Trump mulai menarik hal itu, kita di Inggris dan di Eropa belum benar-benar belajar untuk berpikir sendiri. Kita akan sampai ke sana dalam beberapa tahun ke depan, tapi prosesnya memang butuh waktu. Jadi ketika kita bicara tentang cara Eropa dan Amerika memandang Tiongkok, kita harus bicara tentang Amerika dan Washington DC, karena semua pihak lain cenderung mengikuti mereka. Dan dari sanalah asalnya, gagasan bahwa Tiongkok itu musuh, bahwa mereka adalah pesaing. Lalu kesimpulannya, mereka harus disingkirkan. Cara berpikir seperti itu terasa luar biasa aneh, tapi memang dari situlah asalnya. Oke, saya hanya the Pablo Woyu dan Imajaz theme. I'm just addressing the point that you made. I think we can, if you like. Saya rasa kita bisa lanjut kalau kamu mau. Jadi buku yang sedang saya tulis sekarang berjudul Dampak Global Tiongkok, Proyek Geopolitik Teknologi dan Tatanan Multipolar Baru. Yang saya coba lakukan lewat buku ini adalah membantu orang-orang yang belum banyak memikirkan soal ini. Kamu jelas sudah. Tapi masih banyak sekali yang belum sama sekali untuk memahami dari mana posisi Tiongkok berasal dan membahas dampak kemunculan Tiongkok terhadap dunia selama kira-kira 30 tahun terakhir. Misalnya, efek harga yang tadi saya jelaskan yang terjadi di akhir tahun 90-an sebelum tahun 2000 dan seluruh fenomena ledakan .com yang akhirnya berujung pada krisis kredit. Lalu tentu saja, BRICS sebenarnya bukan inovasi dari Tiongkok, tapi saya pikir setelah krisis keuangan besar tahun 2008, Tiongkok mulai berbrace stengt stafedi. Sampai tahun 2011, Afrika Selatan belum menjadi bagian dari kelompok itu. Tapi Rusia, Iran, Tiongkok, dan Brasil sudah lebih dulu menjadi kendaraan utamanya. Lalu pada tahun 2013 muncul inisiatif Sabuk dan Jalan yang memberikan dampak besar, misalnya di Asia Tenggara, di Afrika, dan di berbagai belahan dunia.
Ini sesuatu yang tidak banyak terlihat di Eropa dan Amerika, atau bahkan di tempat Anda di Kyoto, saya kira begitu. Tapi inisiatif itu memang sudah, sedang, dan akan terus memberikan pengaruh ekonomi dan geopolitik yang luar biasa, melibatkan miliaran dolar dan banyak sekali proyek berbeda. Dampak lain yang menurut saya sangat penting di dunia barat, di Amerika, Kanada, dan Eropa adalah masuknya mahasiswa dari Tiongkok daratan ke sekolah dan universitas kita. Saya sempat meneliti hal ini dan saya menemukan bahwa sampai sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, sekitar 20-25% dari seluruh mahasiswa dan memberi Inggris isio were tall before. Angka 20 SPF added beverage, it's not beer safe price. 20 to 25%. Why it is? I never understood. Saya nggak pernah benar-benar paham soal itu. Kenapa ya? China bisa begitu sukses secara ekonomi, begitu hebat dalam banyak hal, tapi tetap ada dorongan besar untuk mengirim anak-anak kuliah ke luar negeri. Soalnya menurut saya, mereka pasti sudah punya banyak sekolah bagus di sana. To me, they must have the best. They must have so many good schools over there. Well, they don't. Well, Ya, you mereka teach tidak at begitu. Kyoto, so you Nah, Anda mengajar di Kyoto, jadi Anda pasti tahu betul. Maksud saya yakin Kyoto adalah salah satu universitas terbaik tentu saja di Jepang, mungkin juga di Asia. Tapi di Asia, terutama di Tiongkok, saya tertarik mendengar pendapat Anda tentang hal ini sebagai profesor di Kyoto. Waktu saya mengajar kelas sarjana dan pasca sarjana, juga kelas MBA di Beijing, di Universitas Peking, saya menemukan bahwa sistem pendidikan di Tiongkok itu luar biasa dalam hal belajar. Sistem itu mengajarkan Anda untuk membaca semua buku dengan cepat, menyimpannya di kepala, dan saat ujian tiba, Anda bisa mengeluarkan semuanya lagi. Tapi kemampuan untuk berpikir mandiri, menarik kesimpulan sendiri, itu bukan sesuatu yang benar-benar diajarkan dengan baik oleh sistem pendidikan di Tiongkok. Dan hal itu sebenarnya berakar dari sistem ujian pegawai negeri yang berbasis meritokrasi, yang sudah diperkenalkan oleh Kaisar pertama ribuan tahun yang lalu. Selalu ada rasa kehormatan yang besar di Tiongkok, seperti halnya di Jepang, ketika seseorang berhasil lulus ujian pegawai negeri. Ujian itu sangat kompetitif, dan dasarnya adalah membaca teks lalu mengulanginya dalam ujian. Pesertanya tidak banyak diberi ruang untuk berpikir sendiri. Itulah sebabnya, para orang tua yang mampu, terutama yang berpendidikan di Tiongkok, mengirim anak-anak mereka ke Harvard atau universitas-universitas terbaik yang bisa mereka masuki. Bahkan juga ke universitas yang tidak terlalu terkenal di Eropa, terutama di Inggris, Amerika, dan Kanada. Mereka melihat perlunya pendidikan yang lebih menyeluruh, yang tidak bisa mereka dapatkan di Tiongkok. Saya tertarik tahu, Pascal, bagaimana menurutmu tentang Jepang dan Kyoto dalam konteks itu? Tentang pendidikan yang lebih menyeluruh itu. Kamu tahu maksud saya? about the roundness of it, and You know- whether I find it quite funny because I actually on this in the Saya merasa ini agak lucu, karena sebenarnya di jurusan ini, sistem pendidikan Jepang itu jauh lebih mirip dengan sistem pendidikan Tiongkok. Sistemnya juga lebih diarahkan, terutama sampai tingkat sekolah menengah, pada pembelajaran yang menekankan hafalan, bukan pada bagaimana menghasilkan sesuatu. Karena itu, bagian penting dari pendidikan yang kami coba berikan kepada mahasiswa di universitas adalah membantu mereka melepaskan sedikit pola pikir itu dan mengatakan, sekarang kamu harus siap memasuki tahap produksi pengetahuan dalam hidupmu. Tahap ini butuh keterampilan yang berbeda, termasuk tentu saja kemampuan presentasi, berdialektika, dan sebagainya. Tapi sistem sekolahnya sendiri memang lebih difokuskan tadi. school system itself is geared more toward that. Yet also in Japan you have Tapi di Jepang juga, ada cukup banyak mahasiswa asal Tiongkok yang datang untuk kuliah di universitas-universitas sini. Dan memang, banyak program di Jepang yang sekarang menyesuaikan diri dengan hal itu. Wajar saja, karena universitas-universitas Jepang mulai kekurangan mahasiswa akibat angka kelahiran yang terus menurun. Pendidikan bahasa Inggris di sana juga tidak hanya ditujukan untuk Amerika, Inggris, atau Eropa, tapi juga untuk mahasiswa Tiongkok yang belum belajar dalam bahasa Inggris. Walau harus saya akui, banyak juga mahasiswa Tiongkok yang belajar dan kuliah dalam bahasa Jepang. Mereka jauh lebih cepat menguasai bahasa Jepang dibandingkan mahasiswa dari Amerika Utara atau Eropa.
Jadi, di sini ada campuran yang cukup menarik, dan itu jelas menunjukkan betapa dinamisnya perkembangan yang datang dari Tiongkok. That comes out of China. I was wondering though, what all of this then does. Saya penasaran, sebenarnya apa dampak semua ini terhadap sektor bisnis di Tiongkok saat ini ya? Di satu sisi, mereka sudah punya 30 tahun pembangunan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada juga harapan besar untuk masa depan. Apakah Anda sedikit khawatir bahwa kenaikan pesat Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi juga menciptakan ekspektasi masa depan yang mungkin sulit dipenuhi? Kita tahu, di Tiongkok banyak orang yang bekerja di pekerjaan dengan tuntutan tinggi, dan banyak juga yang kesulitan untuk terus bertahan, bahkan ada yang memilih untuk berhenti. Jadi, bagaimana pandangan Anda tentang perkembangan situasi di dalam negeri Tiongkok saat ini? Inside China develops. This point about it's very difficult to pluck a solution out of the air and say this is what Sulit sekali untuk tiba-tiba menemukan solusi dan bilang, ini yang harus kamu lakukan, atau itu yang harus kamu lakukan. Tapi poin utama yang saya sampaikan beberapa menit lalu adalah, sistem di Tiongkok yang selama bertahun-tahun sangat berhasil, bisa begitu karena pemerintah membiarkannya berkembang. Dan alasan kenapa sekarang sistem itu jadi kurang dinamis adalah karena makin lama, makin tidak sejalan dengan cara Partai Komunis berfungsi di Tiongkok saat ini. Maaf, saya cuma memastikan komputer saya nggak hang. Jadi makin lama, makin tidak cocok dengan kelangsungan cara kerja Partai Komunis di sana. Saya bisa kembali ke topik itu kalau mau. Maksud saya, waktu itu saya mengajar di Universitas Peking sekitar tahun 2010 sampai 2011. Dan menurut saya, di masa itulah Partai Komunis mulai benar-benar khawatir dengan posisinya di Tiongkok. Kita bisa lihat waktu itu, ekonomi yang sedang tumbuh pesat dan dinamis melahirkan bintang-bintang besar seperti Jack Ma. Juga banyak orang lain, seperti pendiri BYD dan para pengusaha sukses lain yang menghasilkan miliaran. Mereka kemudian jadi panutan bagi masyarakat Tiongkok. Tapi partai tidak menyukainya, karena mereka ingin partai yang jadi panutan. Dan yang dilakukan Xi Jinping selama 10 atau 15 tahun terakhir, sejak ia menjabat presiden, adalah menempatkan partai kembali di posisi utama. Itu berarti memberi pesan kepada orang-orang seperti Jack Ma, bahwa kalau kamu tidak mengikuti garis partai, kamu bisa berakhir di penjara. Kamu pasti melihatnya sendiri, kan? Dan inilah masalah di Tiongkok saat ini. Partai dalam bentuknya yang sekarang tidak sejalan dengan ekonomi yang dinamis. Ekonomi yang tumbuh karena permintaan sendiri, baik dari konsumen maupun investasi, di luar investasi pemerintah. Karena ekonomi seperti itu butuh sistem yang lebih terbuka dan dinamis. Jadi, Partai Komunis memang harus berubah. Dan hal ini sudah sangat dikenal di Tiongkok. Banyak orang sudah berusaha menyingkirkan Xi Jinping selama beberapa tahun karena alasan itu. Tapi dia menolak untuk mundur. Nah, pertanyaannya sekarang, masa jabatan ketiganya akan berakhir tahun depan, di 2027. Itu masa jabatan 5 tahun yang ketiga. Pertanyaannya, apakah dia akan lanjut lagi? Sekarang usianya sekitar 71 atau 72 tahun. Apakah dia akan maju untuk masa jabatan keempat? Atau justru pihak lain, kekuatan dari luar yang dipimpin oleh tokoh seperti Hu Jintao, mantan presiden, dan Wen Jiabao, mantan perdana menteri. Mereka dan yang lain. Apakah mereka akan berhasil menyingkirkannya dan menggantinya dengan seseorang yang bisa mengelola perubahan di dalam partai, yang sejalan dengan sistem ekonomi yang lebih dinamis dan berorientasi ke masa depan? Atau Xi Jinping akan tetap berkuasa dan terus menekan di Tiongkok? Itu salah satu isu besar saat ini. I've had discussions on this channel, with people. Saya pernah berdiskusi di kanal ini dengan orang-orang yang juga berpendapat bahwa, ya, di dalam partai dan seluruh aparatur negara itu masih ada berbagai aliran yang berbeda. Ada yang masih lebih setia pada katakanlah warisan Maois, yang lebih dogmatis atau ideologis. Lalu ada juga seperti yang disebut Zhengzhang, kelompok Dengis, yaitu mereka yang lebih berorientasi pada bisnis. Mereka juga ada di dalam partai dan aparatur negara, dan lebih fokus pada bagaimana meningkatkan perdagangan di atas segalanya, berbeda dengan pandangan yang menempatkan ideologi di urutan pertama, dan perdagangan di urutan kedua.
Apakah Anda juga melihat hal seperti ini? Atau pernah melihat dua sisi jiwa yang seperti itu? These two parts of the soul. Yes, it's Ya, very much, benar sekali. there's a huge Ada battle pertarungan going on. besar yang sedang terjadi, sudah berlangsung cukup lama. Is, Xi Jinping menggunakan senjata berupa kampanye anti korupsi, dan dia memanfaatkannya untuk menyingkirkan, memenjarakan, atau bahkan membunuh orang-orang yang menentangnya. people that are opposed to him. Let's say, Latest person was a former member of the Politburo. Orang terakhir yang saya maksud adalah mantan anggota Komite Tetap Politburo, Jenderal Zhang, kepala Tentara Pembebasan Rakyat di Tiongkok, yang sekarang dipenjara karena korupsi. Dan dia sedang melakukan pembersihan besar-besaran di tingkat tertinggi militer. Karena semua orang ini tahu, mereka semua bisa melihat apa yang baru saja saya katakan, bahwa masa Xi sudah selesai. Dia seharusnya tidak terus berkuasa lebih dari 10 tahun. Sudah waktunya dia mundur. Kita butuh seseorang yang berbeda. Ini mirip seperti ketika orang bicara tentang Presiden Trump. Kita ingin sosok yang lain. Dia bukan orang yang tepat. Tapi di Amerika, menggantinya jauh lebih mudah. Kita hanya perlu menunggu 2 atau 3 tahun. Di Tiongkok, Xi membuat hal itu jadi sangat sulit. In China, she's made it very difficult. So you're right. There's a great battle going on. Ya, kamu benar. Sekarang sedang terjadi pertarungan besar. Wen Jiabao, Hu Jintao, dan beberapa tokoh lain masih punya banyak kekuasaan. Karena Hu Jintao pernah jadi presiden selama 10 tahun. Dan Wen Jiabao, menurut saya, adalah Perdana Menteri yang sangat baik. Mereka masih punya pengaruh besar. Jadi kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Menurut saya pertanyaan besar nanti pada tanggal 27 Oktober, saat kalau saya tidak salah, Kongres ke-19 Partai Komunis berlangsung, adalah apakah Xi Jinping akan berhasil mendapatkan masa jabatan 5 tahun lagi atau tidak. Kalau mereka berhasil menempatkan orang lain, saya rasa sosok yang baik adalah seseorang bernama Hu Chunhua, yang sekarang justru disingkirkan menjadi wakil ketua CCPIT. Itu semacam jabatan tanpa peran nyata. The CCPIT. It's kind of a non-job. But he's got a brain. Tapi dia orang yang pintar. Dia kuliah di Universitas Peking, yang sangat sulit untuk dimasuki. Setiap tahun, sekitar 10 juta orang di Tiongkok ikut ujian masuk perguruan tinggi atau gaokao. Dari 10 juta itu, hanya sekitar 2.000 orang yang bisa masuk Universitas Peking, dan 2.000 lainnya masuk ke Universitas Tsinghua. Jadi kalau seseorang bisa diterima di Universitas Peking, artinya dia benar-benar hebat dalam belajar dan memahami semua pelajarannya. Dan dia memang kuliah di sana. Hu Chunhua kuliah di Universitas Peking. Jadi dia orang yang sangat cerdas. Selain itu, cara berpikirnya juga cukup terbuka. Saya rasa Xi Jinping sudah berusaha mencari-cari kesalahan dia, tapi belum berhasil. Kalau Xi bisa menemukan sesuatu, dia pasti sudah menangkapnya dan menyingkirkannya, karena dia tahu Hu Chunhua bisa jadi ancaman. He knows that he's a threat. Okay, so we have this internal rivalry which will certainly also kita punya persaingan internal, dan itu terus berlanjut. Dunia politik sendiri memang bukan dunia yang paling bersih sejak awal. Tapi kalau kita lihat bagaimana Tiongkok belajar menghadapi Amerika Serikat, ada beberapa hal yang benar-benar mengejutkan saya dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Pertama, Tiongkok bisa berdiri sangat tegas ketika berhadapan dengan kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Yang kedua, it's scam at Waste and Antuli Suarturai Jurang. Sebuah wine seni, mereka tidak lagi seperti stepped. They were not shy about it anymore as they were before. And the third one was just recently that China announced that it Dan yang ketiga, baru-baru ini Tiongkok mengumumkan bahwa mereka akan melarang sektor perminyakannya menerapkan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran. Mereka juga menyatakan akan mendukung perusahaan-perusahaan minyak itu kalau sampai terkena sanksi sekunder atau tersier dari AS. Jadi bagaimana Anda menafsirkan pendekatan ekonomi Tiongkok dalam menghadapi agresi seperti ini? Lagi-lagi, seolah ini adalah hasil dari doktrin Wolfowitz yang masih terus menekan Tiongkok dari arah Amerika Serikat. Well, I would say that it's kind of Ya, saya kira itu memang seperti yang kamu bilang. Maksud saya pikir Tiongkok lebih suka seperti yang kamu sebut tadi, menjadi teman dengan semua orang. Tapi tentu saja itu nggak sesederhana itu. Karena Tiongkok dan kita semua tahu, kita semua berbeda satu sama lain, dan pasti akan ada perselisihan.
Tapi berkeliling membunuh orang atau menyerang negara lain jelas bukan jalan yang benar. Tiongkok lebih memilih pendekatan yang lebih diplomatis. Dan seperti yang saya bilang di awal, kalau kita mulai memikirkan sekarang kemana arah semuanya akan berjalan, yang menurut saya menarik bagi semua orang, sudah ada berbagai perkiraan. Menurut pandangan saya sendiri, akan ada masalah keuangan. Saat ini, rasanya mustahil membayangkan Amerika dan Eropa atau dunia barat secara umum mau mengalah pada Tiongkok atau membuat kesepakatan apapun dengan mereka, karena Tiongkok dianggap sebagai ancaman. Dan satu hal yang belum kita sebut adalah COVID. Itu salah satu dampak besar yang ditimbulkan Tiongkok terhadap dunia dalam beberapa tahun terakhir. COVID berasal dari Tiongkok. Saya ada di sana ketika wabah itu pertama kali muncul. Saya bisa bercerita sedikit tentang itu. Tapi bagaimanapun juga, asalnya dari Tiongkok. Dan saya rasa seluruh dunia, terutama Amerika dan negara-negara Eropa, mengaitkan COVID dengan Tiongkok. Hal itu sangat berperan, COVID sangat berperan dalam mengubah pandangan kita terhadap Tiongkok. Dari rasa ingin tahu dan ketertarikan bahkan sedikit dukungan, menjadi pandangan bahwa Tiongkok adalah musuh. Into the idea that China is an enemy. And that's what a lot of people now think about China. Dan itulah yang sekarang banyak orang pikirkan tentang Tiongkok. Mereka dianggap membawa masalah. Mereka dianggap bukan pihak yang seharusnya kita ajak berbisnis. Tapi faktanya, Tiongkok ada di sana. Dan menurut saya, sikap orang Tiongkok adalah bahwa dunia yang saling terhubung dan damai itu menguntungkan kepentingan mereka karena dua alasan. Pertama, mereka adalah negara dengan perdagangan terbesar di dunia, dan secara ekonomi, mereka diuntungkan kalau bisa berbisnis dengan semua orang. Kedua, saya rasa ini juga berkaitan dengan semangat dan pendidikan dalam budaya Tiongkok. Gagasan tentang Taoisme, yang muncul sekitar 500 tahun sebelum Masehi, dan pandangan bahwa hidup seharusnya sederhana, damai, dan tidak agresif sama sekali. One shouldn't be aggressive at all. I'm very much simplifying Taoism. Saya memang sedang menyederhanakan hal itu. Dan Buddhisme juga merupakan sesuatu yang memengaruhi sebagian besar orang Tionghoa, baik secara sadar maupun tidak sadar dan kebanyakan tidak sadar, melalui 3 ajaran utama. Yang pertama adalah Buddhisme, yang kedua Taoisme, dan yang ketiga Konfusianisme. Ini mirip seperti kebanyakan orang Eropa, ya. Banyak orang Eropa tidak lagi pergi ke gereja, tapi mereka tetap dipengaruhi oleh gagasan dan norma-norma Kristen. Di Tiongkok, orang Tionghoa juga dipengaruhi sampai batas tertentu oleh Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Meskipun kalau kita tanya banyak orang Tionghoa, mereka mungkin tidak tahu apa yang kita maksud. Ada yang tahu, tapi banyak juga yang tidak. The beriskan o gagasan ini. May, is the step by map merismah damai dan nening brower, tukut smalis is gayung hi. Menurut saya situang penting dan affirmation step have thing nath rutu. For cultural reasons. Yeah, and then how Ya, lalu bagaimana hal itu sekarang pada saat ini juga memengaruhi dunia bisnis? Maksud saya, kalau Anda pergi atau ketika Anda memberi saran kepada orang yang ingin berbisnis dengan Tiongkok, dan mereka hanya punya pengalaman misalnya di Eropa dan Amerika Utara, bukan berarti keduanya sama. Tapi secara budaya kita bisa saling memahami. Nah, ketika Anda memberi saran tentang bagaimana cara mendekati, membangun bisnis yang sukses di dan bersama Tiongkok, cepat hand terhadap mereka. Dan bagaimana hal sukses mentui masa depan, Tiongkok mungkin akan menjadi jauh lebih besar dan jauh lebih berpengaruh kan? Temeng. Even much larger and much more important, right? Well, the best thing you could do is to buy this. Nah, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah membeli buku ini. Hal terbaik kedua yang bisa kamu lakukan, saya akan parafrasekan 1 atau 2 gagasan, adalah memahami bahwa hal paling penting di Tiongkok, seperti juga di banyak masyarakat Asia lainnya, dan saya yakin ini juga berlaku di Jepang, yaitu berkomunikasi dengan orang secara pribadi. Dengan kata lain, membangun kepercayaan. Mereka mungkin tidak menyukaimu, tapi akan lebih baik kalau mereka memang menyukaimu. Dan kenapa tidak? Orang Tiongkok berinteraksi secara pribadi dengan orang lain. Jadi kalau kamu ingin berbisnis dengan orang di Tiongkok, hal pertama yang harus dilakukan bukanlah bersikap kasar atau menyinggung mereka, tapi berusaha membangun hubungan pribadi.
Itu kuncinya dalam berbisnis di Tiongkok. Orang yang paham hal ini akan bisa bekerja sama dengan baik. Tapi yang tidak paham akan menghadapi banyak masalah. Orang Tiongkok di belakang kita bisa saja berkata, nah, ninggis sasing yang bodoh, sombong, melihat apa? Mereka seperti diuburan. We'll teach him a lesson. So that's very important. Itu hal yang sangat penting. Kita berbicara hari ini, hanya sekitar 2 hari sebelum Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Xi Jinping di Beijing, kan? Kalau nggak salah, mereka akan bertemu tanggal 13. Dan sekarang kita berbicara di tanggal 11. Menurut Anda, apakah masih ada masa depan bagi hubungan antara Tiongkok dan Amerika kalau Amerika Serikat tidak mengubah sikapnya terhadap Tiongkok secara signifikan? Nah, soal itu, saya kembali ke pandangan saya bahwa ini masalah ekonomi. Saya juga seorang ekonom selain sebagai sejarawan. Saya pernah bekerja di bank investasi, selama beberapa tahun sebelum akhirnya saya terjun ke bidang Tiongkok. Menurut saya, akan ada krisis keuangan besar yang dimulai di Amerika Serikat, dan pemicunya adalah inflasi. Maksud saya begini, Pascal, kamu dan saya sama-sama bisa melihat bahwa inflasi sedang naik. Itu tidak bisa dihindari. Harga minyak sudah naik dari $50 per barel menjadi $120 per barel. Dan produk turunan minyak kita lihat di mana-mana, plastik dan sebagainya. Belum lagi soal makanan, belum lagi pupuk, kekurangan pupuk, harga pangan, dan seterusnya. Inflasi pasti naik dan akan mulai meningkat dalam waktu sekitar sebulan. Kita akan mulai melihat dampaknya dalam 1 atau 2 bulan. Dari 2 atau 3% naik menjadi 5, 6, bahkan depth atau 10% per fength in law for. Annualized inflation. Interest rates will have to go up. Suku bunga harus naik. Nah, kalau suku bunga naik jadi 5, 6, atau 7%, apa yang akan terjadi dengan pembayaran bunga utang yang harus dibayar oleh sistem Amerika? Tahun lalu saja jumlahnya sudah $1 triliun, padahal waktu itu suku bunganya masih relatif rendah. Itu bisa membuat sistemnya kolaps. Betul kan? Harus begitu. Coba pikir, anggaran pertahanan Amerika tahun lalu sekitar $800 miliar, sementara bunga dari utang publik Amerika mencapai $1 triliun. Dan saya bahkan belum bicara soal utang swasta, yang jumlahnya juga sangat besar, utang non-publik. Manajer hedge fund saling meminjam, berbagai neraca keuangan penuh dengan aset yang dipertukarkan dan mungkin nilainya tidak sesuai. Setiap 20 atau 25 tahun, sistem ini memang bekerja seperti itu. Harus ada semacam krisis supaya orang kembali berpijak pada kenyataan. Kita belum mengalaminya lagi sejak tahun 2008. Sebelumnya itu terjadi pada tahun 1987. Waktu itu saya masih jadi manajer investasi, jadi saya ingat betul. Pada tahun 2008, saya sedang banyak terlibat dengan Tiongkok, menulis buku ini. Lalu saya juga ingat tahun 70, 73, 74. Rasanya kita sudah waktunya lagi untuk satu siklus seperti itu. Kalau nanti benar terjadi krisis, dan saya pikir itu akan terjadi, bagaimana Amerika akan memandang hubungannya dengan Tiongkok? Mereka akan butuh Tiongkok, sama seperti di tahun 2008, ketika yang membantu menyelamatkan Amerika sebagian adalah Tiongkok. Dengan membeli utang mereka dan meluncurkan paket stimulus besar sekitar $450 miliar. Itu membantu menstabilkan sistem global. Dan kita mungkin harus melakukan hal yang sama lagi. Tiongkok juga punya masalah, seperti yang sudah kita bahas. Mereka punya persoalan internal, persoalan ekonomi. Saya pikir kedua pihak akan melihat bahwa kerjasama adalah kepentingan bersama. Tapi mungkin saya hanya terlalu optimistis. Maksud saya sama sekali nggak ragu kalau Tiongkok melihat manfaat dari bekerja sama dengan Amerika Serikat. Selama 3 atau 40 tahun terakhir, semua yang mereka lakukan pada dasarnya berlandaskan kerjasama. Tapi masalahnya sekarang, pihak lain sudah membangun narasi ancaman dari Tiongkok ini begitu kuat, bahkan sebelum pandemi COVID. Jadi bagaimana kalau nanti terjadi krisis? What if there's a crisis? What I described. What do you think then? Do you think that? Menurut kamu gimana? Kamu pikir hal itu bakal mengubah pandangan di Washington? Kalau nanti ada krisis keuangan besar, entahlah,
Aku nggak tahu kamu umur berapa. Mungkin kamu masih terlalu muda buat ingat gimana rasanya krisis tahun 2008. Waktu itu kita semua benar-benar merasa dunia barat sudah tamat. Serius, itu kejadian besar banget. Lehman Brothers jatuh. It was a major event. Lehman's went. Lehman Swatch. Bear Stearns went. AIG. Bear Stearns jatuh. AIG diselamatkan dengan paket bantuan besar-besaran. General Motors juga harus diselamatkan. Itu kejadian yang luar biasa besar. Banyak orang di bawah usia 45 tahun, tentu saja, mungkin nggak ingat, karena itu sudah sekitar 18 tahun yang lalu. Saya masih ingat betul betapa besar dampaknya waktu itu, dan bagaimana orang-orang takut kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari pekerjaan baru, dan seterusnya. 42 or 43 or something. 40. Di Washington. Swawigis. I do remember how impactful that was, and how people were scared for jobs and getting new jobs and so on. But how What impact do you think that'll happen in Washington if that happens again? What do you Menander, macam tu ay tirawal ko mamniubal at step Tiongkok. China? I don't think it will change the perception. I mean, Saya rasa itu nggak akan mengubah persepsi. Maksud saya, coba bayangkan kalau semuanya terulang persis seperti 2008. Krisis utang, semua pinjaman ninja itu, bank-bank kolaps, utang macet di mana-mana, dan semua orang panik. Ya ampun, gimana kalau ternyata itu ada di neraca saya, dan seterusnya. Lalu pemerintah turun tangan. Nah, dalam situasi seperti itu, gimana caranya Tiongkok bisa membantu Amerika Serikat? Bahkan kalau mereka mau sekalipun. Gimana caranya? help the United States, even if they wanted. How would they? Well, last time they bought their debt. And they Waktu itu, mereka membeli utang mereka sendiri dan meluncurkan program besar-besaran. Mereka membeli obligasi yang membantu mereka, utang publik. Dan mereka juga meluncurkan program stimulus dalam negeri yang sangat besar untuk mendorong ekonomi Tiongkok. Dan lewat itu, mendorong ekonomi dunia. Mereka benar-benar berusaha keras untuk membantu agar ekonomi Tiongkok dan ekonomi dunia secara keseluruhan tidak jatuh. Tapi setelah itu, mereka merasa, dan memang waktu itu mereka merasa bahwa orang Amerika dan negara-negara Barat tidak menghargai upaya itu. Saya pikir kali ini mereka akan melakukan hal yang mirip, tapi mungkin pendekatannya lebih bersifat komersial. Mereka bisa saja bilang ke Amerika, lihat, kami bisa bantu. Kami bisa membeli ini, kami bisa meminjamkan uang, kami bisa menambah likuiditas ke sistem, sesuatu yang kalian tidak bisa lakukan, dan kami akan menjaga sistem ini tetap berjalan, tapi dengan syarat tertentu. Jadi mungkin kali ini pendekatannya lebih komersial. Tapi mereka punya kekuatan finansial dan ekonomi untuk melakukan itu. Faktanya, dalam ukuran daya beli, ekonomi mereka sekarang Amerika Serikat. in purchasing power terms. Yes. Oh, the lot not. Ya, tapi banyak juga yang tidak begitu. Tentu saja, banyak kepentingan Tiongkok yang terikat di situ, kan di dalam Amerika Serikat. Jadi maksud saya, kalau ekonomi AS turun, banyak nilai. Maksudnya, nilai yang dimiliki Tiongkok juga ikut turun. Jadi memang ada banyak kepentingan di situ. Very much in their interest to keep the system, to keep the Mereka punya kepentingan besar untuk menjaga sistem itu tetap berjalan. Itu sebabnya, apapun yang terjadi dengan Amerika, dengan dolar, poin lainnya adalah dolar akan tetap jadi mata uang dunia. Banyak yang bicara soal dedolarisasi, tapi kalau kita lihat datanya, lihat SWIFT di Belgia yang memproses hampir semua transaksi internasional, jutaan setiap hari, sekitar 92 atau 93% masih dilakukan dalam dolar. Sekarang, hari ini, itu tidak akan banyak berubah. Dolar adalah mata uang global, dan dolar dibuat di Amerika. Jadi Amerika tidak akan hilang. Dan saya pikir Tiongkok tahu itu. Jadi 50 tahun ke depan akan jadi masa Tiongkok dan Amerika, lalu baru yang lain. Pertanyaannya, apakah Tiongkok dan Amerika akan jadi musuh atau teman? Dan saya rasa, kalau nanti ada krisis di Amerika, yang saya yakin akan terjadi, itu akan mengubah cara pandang Amerika terhadap Tiongkok. they look at China because they need help. That would be a very positive. Itu akan ada reaksi yang sangat positif. Giles, kamu sedang argumen seolah kita menyambut datangnya krisis ekonomi besar supaya bisa mencegah perang yang mungkin terjadi ketika itu tidak terjadi. That might be coming if there isn't. Well, Ya, mungkin saya salah. Menurut kamu gimana, Pascal Lotas? I would hope that if there Saya berharap kalau nanti terjadi penurunan ekonomi,
Justru itu bisa membawa hubungan yang lebih baik. Tapi teman-teman saya menyebut itu sebagai optimisme saya yang agak suram. Enggak, saya rasa memang di situ posisi kita sekarang. Saya punya sahabat baik, usianya lebih tua dari saya. Dia kerja di Morgan Stanley seumur hidupnya. Seorang bankir investasi senior. Sekarang umurnya sekitar 85 tahun dan tinggal di New York. Dulu kami sering ngobrol 2 atau 3 kali seminggu tentang Amerika dan Tiongkok. Sampai akhirnya muncul sengketa dagang tahun lalu, sekitar bulan September atau Oktober, waktu Tiongkok memainkan kartu logam tanah jarang dan benar-benar membuat Amerika kewalahan. Dan Trump, ya dengan huruf T besar dan T kecil. Saya nggak bermaksud bikin permainan kata, tapi ya begitulah kenyataannya. I didn't mean a pun, but it has been. But I think that I said to him at the time. Tapi saya pikir begini, waktu itu saya bilang ke dia, faktanya Tiongkok sudah memainkan kartu logam tanah jarang. Pesawat tempur F-35 milik Amerika menggunakan sekitar 900 pon logam tanah jarang. Tanpa itu, Amerika nggak bisa membangun pesawat tempur mereka, dan hampir semua cadangannya ada di Tiongkok. Jadi mau nggak mau, harus ada kesepakatan. Dan lihat bagaimana hal itu mengubah hubungan antara Amerika dan Tiongkok. Sesekali memang harus ada peristiwa seperti itu, yang membuat Amerika seperti kena pukul di hidung, supaya mereka sadar bahwa mereka harus bersikap lebih masuk akal, dan bahwa mereka adalah bagian dari dunia yang lebih luas, bukan cuma hidup di film Hollywood. They're part of another world and not just a Hollywood movie. Dunia ini saling terhubung. Saya cuma berharap orang benar-benar menyadari itu. Dunia ini saling terhubung, dan kasih selebabut yang hik. Kami ngasih akal kalau kita tak haling mesyukang. Ya, maksud saya kalau kita menghadapi krisis besar, saya tahu kita tahu bicara sekitar 1 jam. Mungkin sebaiknya kita dulu. Yang itu. Dan sekali lagi, saya mau tanya, dapat Facebook Anda, buku-buku Anda, dasar juga itu mau Anda lising untuk berbuku-buku. I don't have a place, but Saya nggak punya tempat khusus. Saya rasa yang kamu maksud itu judul buku saya. Buku itu akan diterbitkan oleh Anthem Press. Sekarang masih saya tulis dan rencananya terbit tahun depan, 2027. Judulnya, nama saya Giles Chance, dan bukunya berjudul Teknologi, Geopolitik, dan Dampak Global Tiongkok, Teknologi, Geopolitik, dan Tatanan Multipolar Baru. Di dalamnya, saya membahas tentang dampak yang sudah dibuat Tiongkok selama 3-40 tahun terakhir. Tapi yang paling penting, saya bicara tentang di mana posisi kita sekarang, dan kemana arah kita dalam 20-30 tahun ke depan, seperti yang kita bahas hari ini. Tentu saja, nanti kami akan menyebutkan lagi tentang bukumu begitu sudah terbit. 2 buku lainnya akan kami cantumkan tautannya di kotak deskripsi di bawah. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktumu hari ini, Giles. Saya merasa terhormat bisa hadir di acara Anda. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya pikir Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kita butuh platform seperti milik Anda dan yang lainnya. Saya nggak tahu soal diri saya, tapi banyak tamu lain yang membawa hal-hal yang sangat menarik. Saya banyak belajar dari mereka. Dan sekarang, saya sebenarnya sudah jarang baca koran. Saya rasa banyak orang juga begitu. Sekarang kita punya podcast, jadi saya sangat senang kita punya kesempatan ini. Giles Chance, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Timmy Schuth, Time Board.